Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sampai sehat sedoyo nih. Sehat Bapak Ibu. Sekarang banyak yang sakit ini. Pergantian musim, banyak yang kena flu. Jadi pertanyaan ngaji juga seputar flu. Ustadz, kalau saya wine sampai netes gitu, saya batal nggak sholatnya Ustadz? Begitu pertanyaannya. Saya batuk Ustadz, kreh, kemudian keluar riaknya ketelan lagi, saya batal nggak Ustadz? Itu juga nanti dijawab di dalam kajian kita juga insya Allah. Masya Allah, karena memang keadaannya sekarang lagi perpindahan musim, maka bersyukur kalau panjenengan sekarang sehat walafiat insya Allah insya Allah. Yang berikutnya yang saya hormati Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT, semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya, insya Allah selalu di dalam liputan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam kehidupan yang insya Allah penuh keberkahan, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti seluruh risalahnya, diberikan taufik sehingga setiap ilmu yang kita peroleh betul-betul bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita pulang kepada Allah dengan amal yang banyak insya Allah. Ingat bahwa di yaumil akhir kita akan menemui yang namanya timbangan, mizan. Kita akan ditimbang, maka sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi timbangan itu. Maka jangan pernah lewat waktu kecuali padat dengan amal soleh, karena sekecil apapun akan menjadi hal yang sangat kita syukuri kalau beramal soleh. Sebaliknya akan kita sesali kalau ternyata kita berbuat yang buruk. Subhanallah. Nah Bapak Ibu semuanya, sebagaimana biasa selalu saya mengingatkan kecerdasan kita agar kita banyak mengingat kematian, supaya selalu cerdas. Di antara guru saya dulu di kampung itu saking inginnya mengingat mati itu bikin lubang di dalam rumahnya, itu beneran itu. Jadi dalam satu hari dia minimal masuk 2 kali ke lubang itu. Adapun keluarga besar saya membiasakan mempunyai, kalau tempat saya bilangnya kain lawon, di sini kain kafan di tempat saya namanya lawon, yang dikasih kapur barus. Selalu di setiap lemari bapak ibu saya mesti ada. Bapak ibu saya, mbah saya begitu buka, membunyi kapur barus kalau lawon. Dalam rangka apa? Untuk mengingat kematian. Karena Rasulullah bersabda, yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Tadi sore saya ceramah, ibu-ibu wantun boten wedi Ustaz, mohon pasang kain kafan di rumah masing-masing, katanya nggak mau, wedi. Padahal kalau jangan praktekkan itu Masya Allah. Saya termasuk yang praktek yang demikian. Jadi kita mengingat kematian, membangun kecerdasan itu harus ada upayanya. Ini boten ngilali tenan. Dengan aktivitas sehari-hari, kesibukan, kadang-kadang kita lupa. Itulah mengapa ada sholat qobliyah. Di antara fungsi sholat qobliyah adalah mengkondisikan supaya nanti di sholat fardu sudah terlepas dari dunia kita. Ya, kadang-kadang dari waktu subuh sampai duhur kita beraktivitas, bekerja, bertemu dengan rekan kerja, banyak pikiran masuk, maka supaya jenengan mendapatkan sholat fardu yang baik, didahului sholat rawatib. Makanya kalau duhur itu 4 nih, kenapa panjang waktunya? Subuh sampai duhur kan panjang waktunya. Ya ada sholat duha bagi yang rajin, tapi kalau tidak berarti kan ketemunya lumayan panjang. Maka 4 rakaat, 2 supaya netral betul. Karena jenengan begitu menghadap di sholat fardu, yunaji robbahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya ketika panjenengan di dalam sholat, maka yunaji robbahu, engkau sedang bermunajat kepada Rabbmu. Apa arti yunaji? Munajat artinya apa? Berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikan kita dalam kondisi yang khusyuk, Bapak Ibu semuanya. Maka di antara
cara mendapatkan sholat khusyuk adalah sholatlah sebagaimana sholatnya muwadiin, sholatnya orang yang mau mati. Ini dengan pada sholat, pada tidak sholat duhur, buka lemari, ono kain kafan, maka sholat konsentrasi mesti. Ya bisa jadi nanti setelah duhur saya meninggal, gitu. Ya. Praktek ini Bapak Ibu. Wantun buatan praktek. Damel lobang tenggrio Pak wantun buatan. Yes, minimal kalau kain kafan ya standar lah kita punya, kain kafan supaya kita ingat terus, ingat terus, karena itu akan mencerdaskan kita. Orang yang mengingat mati kan terus buat macam-macam, ini apa orang wani lah, harap mati, berarti macam-macam peribu, harap dolan-dolan mikir. Demi Allah Bapak Ibu semuanya, setelah saya praktekkan seperti itu, saya nggak lagi keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat penting. Keluar rumahmu dolan katanya pun lewat masa. Kalau masih muda-muda, oke lah itu. Tapi kalau udah di atas 40 isi sering dolan-dolan ya kebangetan. Kebangetan. Karena udah dekat waktunya, udah dekat. Tidaklah kita keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting, sangat penting. Nah Bapak Ibu semuanya, itu pengingatnya, jenengan bisa lihat juga di dalam Quran surah Al-Baqarah mulai 94, 96, 94, 95, 96 itu juga menunjukkan tentang orang yang nggak mau mati itu disebabkan karena dua hal. Itu yang disebutkan pada orang-orang Yahudi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Tuh, Al-Baqarah 94. Itu mengisahkan tentang orang, kalau memang kamu yakin akhirat itu adalah sesuatu yang indah, kata orang Yahudi, maka wani ora pengen jaluk mati saya Gusti Allah. Orang bakal wani gue. Sebab gue pengen urip 1000 tahun meneh. Gitu Bapak Ibu. Nah, muslim nggak seperti itu. Muslim itu memandang kematian sebagai pintu untuk mendapatkan balasan yang sempurna. Maka kalau hari ini kita rekoso, harus bangun malam, harus sedekah, harus duduk di majelis, itu enteng karena tahu balasannya besar sekali. Ini Bapak Ibu semuanya. Nah itu kita betul-betul mengingat kematian supaya terus di dalam kecerdasan, insya Allah. Baik, kita sampaikan lagi masih di dalam mukadimah tentang belajar sholat kita. Kita kemarin sudah mengetahui bahwa sholat adalah amalan terbaik dari kita sebagai seorang muslim. Maka ngerengket ke sholat itu pentingnya luar biasa. Itulah mengapa ada syariat nanti namanya sholat mutlak, sebagaimana kita sudah singgung-singgung. Yang kedua, ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang namanya sholat itu meninggikan derajat di surga. Bapak Ibu semuanya, jadi kan masih ingat bahwa perintah sholat turun pertama kali berapa? Masih ingat kemarin? Berapa waktu? 50 waktu, 50 waktu. Artinya apa? Rob kita, Tuhan kita, sesembahan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya asalnya ingin bertemu dengan kita itu, atau kita dibuat ingin bertemu dengan Allah itu sejumlah 50 waktu. Bapak Ibu semuanya, 50 waktu itu bukan 50 rakaat, Kalau duhur 4 rakaat, gini apa berarti nek den Nabi Muhammad SAW turun nggak ketemu Musa alaihissalam, jenengan setiap kurang dari setengah jam pun adzan malih. Gini apa 50 waktu sehari semalam cuma 24 jam. Nek di poroping pindhoe 48. Berarti nek 50 waktu niku kurang dari setengah jam, Allahu Akbar adzan meneh. Gini apa aslinya Bapak Ibu, Rob kita, zat yang menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, mengasihi kita, menyayangi kita, membuat kita punya istri, punya anak, punya rezeki, tanaman kita tumbuh, hujan turun, itu menghendaki awalnya 50 waktu Bapak Ibu. Artinya apa? Sholat itu kedudukannya luar biasa. Itulah Rasulullah menyebutkan pembeda antara orang Islam dan orang kafir
adalah meninggalkan sholat. Orang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan keyakinan sholat wajib, kafir mboten? Kafir, batal Islamnya Bapak Ibu. Beda dengan meninggalkan karena males banget, itu masih fasik. Jadi kalau meninggalkan orang wajib, simpon wajib sopo, aneh itu dengan kafir. Sebab kehilangan satu rukun Islam, yaitu melaksanakan sholat. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang kita sadar sepenuhnya bahwa kita sedang belajar satu hal yang sangat-sangat pokok di dalam ajaran agama ini. Ping seket, dengan bayangkan, turunlah ketemu Musa alaihissalam. Kata Musa, minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ummataka la tuti dzalik, kata Musa. Orang bakal kuat, nek seket. Maka turun jadi 45, naik lagi, turun lagi, orang kuat, jadi 45, medun meneh, terus 5 sampai akhirnya terakhir 5. Seperti yang kita laksanakan hari ini. Itu pun Musa alaihissalam masih mengatakan munggah meneh. Orang-orang yang kuat umat nopo yang ngono kuwi. Sebab nopo? Bani Israel itu kurang dari 5. Bani Israel itu kurang dari 5 waktu saja, kata Musa alaihissalam, masih ngengkel, orang gelem. Kurang, kakian. Sebagian mengatakan riwayat 3 waktu. Kita sekarang 5 waktu. Ketika kemudian Rasulullah terakhir mengatakan saya sudah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan lagi, maka ada suara. Sebagian mengatakan inilah informasi dari Allah bahwa sesungguhnya untuk Muhammad dan umatmu, maka setiap satu waktu bernilai 10 waktu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Berarti dengan kehilangan sholat siji duhur podo kalau kehilangan 10 waktu, nggak main-main Bapak Ibu. Maka jangan sampai kehilangan satu waktu pun, apalagi khususnya sholat asar. Sesiapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka hapuslah amal sholat dia hari itu. Subhanallah, Masya Allah Bapak Ibu. Maka dari sejarah ini kita tahu bahwa sungguh Bapak Ibu, betul yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, as-sholatu nuron, sholat itu cahaya. Makanya sering saya katakan ke anak saya, yo kue entuklah salah, kue sih ngegim ini itu, ning sholat ojo ditinggal yo. Itu pesan saya. Sebab kalau sholat nggak ditinggal itu masih ada cahayanya. Nih, as-sholatu nuron, sholat itu cahaya buat kita Bapak Ibu. Jadi ono tempat balik mungkin nakal sikit nih yo, balik si ketok isi muruk cahayanya Bapak Ibu. Tapi nek putrane panjenengan pun boten sholat, ini kuwi gelap gulita. Pacaran yo ora urus ben wae. Ini masalah Bapak Ibu. Nggih, karena dia nggak punya cahaya, dia nggak punya penerang, sehingga hatinya gelap gulita, gawe elek-elek ora krasa. Nek jenengan tak sing jaga sholat, ya salah-salah wis balik meneh. Jenengan perlu tahu nih, di pondok-pondok itu ustadz mesti bilang kayak gitu, karena tahu remaja-remaja itu nggak gampang diatur. Mesti bilangnya gitu, yo nakal-nakal lah, ini yo sholat ojo tinggal yo, gitu. Dan ini yang harus kita terapkan termasuk kepada diri kita. Sebab nopo cahaya apa Ibu? Cahaya di mana? Di 5 keadaan, termasuk di dunia. Barang siapa yang menegakkan sholat tahajud, maka akan diberikan cahaya kepada wajahnya. Maksudnya bagaimana orang tua akan suka dengan dia. Transaksi bisnis dia akan suka. Apalagi seperti Pak Duku, Pak RW, Pak RT yang jadi pemimpin, sangat membutuhkan cahaya di dalam dirinya. Karena melayani banyak orang, sehingga tiang ketanggung itu pun senang. Kemudian cahaya di dalam kubur Bapak Ibu. Jenengan di alam kubur sangat membutuhkan cahaya, gelap gulita jenengan. Hari ini jenengan punya lampu seperti ini, begitu masuk alam kubur gelap gulita. Cahayanya adalah dari sholat kita. Masya Allah. Kemudian cahaya di padang mahsyar yang diperebutkan juga oleh orang-orang munafik. Kok ninggal aku toh? Mereka nggak punya cahaya, orang munafik. Orang munafik, orang yang ngaku Islam nih boten janjane atine. Ini pun nggak punya cahaya. Dia mengatakan saya kan bagian dari kalian. Kok kalian punya cahaya, saya tidak? Maka kemudian berjalanlah, berpisah jalan. Hanya mereka gelap gulita. Sementara orang-orang yang punya sholat ya dalam kondisi terang benderang Bapak Ibu. Maka sekali lagi, kita sekarang sedang mempelajari hal yang sangat besar. Maka perhatikan betul supaya ngefek Bapak Ibu. Belajar ilmu seperti ini bukan persoalan kita mendengarkan saja, tapi mempraktekkan apa yang sudah didengar.
Janji Allah minggu lalu saya sampaikan, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia peroleh, apa janji Allah? Dibukakan ilmu yang lain yang sebelumnya dia nggak tahu. Ini penting Bapak Ibu. Makanya ngaji itu continue. Setiap jenengan ngaji diamalkan, Allah akan bukakan ilmu lain yang jenengan tidak tahu sebelumnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang namanya sholat itu yang kedua meninggikan derajat kita di yaumil akhir kelak. Meninggikan derajat. Jadi ketika Sauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang dapat memasukkan ke surga dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasulullah menyebutkan alaika bikasrati sujudilah. Maka biasakanlah engkau banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini artinya bagian dari rukun salat, alias salat boten ujug-ujug sujud boten. Nggih. Boten ujug-ujug sujud, tapi maunya sujud di dalam salat. Ini penting yang pelajari tentang sujud ini penting. Kadang-kadang ada orang yang karena mungkin tujuannya baik, bar sholat rampung, arep balik sujud pamitan, enten boten? Nggak ada. Ini saya tahu maksudnya baik maksudnya. Tapi kalau dia udah belajar, ya sujud maksudnya di dalam sholat cukup. Ketika di dalam dia, ya berarti sudah wis pamitan, maksudnya wis pamitan. Kadang-kadang ada orang yang gitu, saking cintanya sebenarnya, bukan karena bukan karena masalah sebenarnya, saking cintanya dia pamitan ke masjid sujud. Saya tanya, jadi kan yang dibaca apa? Ya saya berdoalah pokoknya. Itu tujuannya baik toh. Nah inilah pentingnya bimbingan di dalam ibadah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Maka kita belajar seperti ini. Jadi ternyata sholat itu akan meninggikan derajat kita. Kata Rasulullah, fa inna kalatas judullah sajadatan, tidaklah engkau sujud satu kali aja kepada Allah Subhanahu wa taala illa kecuali Allah angkat derajatmu dan hilangkan kesalahanmu. Bapak Ibu semuanya, ingat nih, masing-masing kita yang hadir ini punya manzilah di sisi Allah. Jadi kan udah ditulis sebenarnya manzilahnya, Pak Dukuh di mana, Pak RW di mana, jenengan yang di sini di mana, ibu-ibu di mana, udah masing-masing sudah tertulis. 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Di hadis arba'in kita belajar tentang itu, tentang takdir, qada dan qadar. Jenengan punya kedudukan yang tinggi. Kalau jenengan kedudukannya tinggi, Allah akan mudahkan panjenengan di dalam ibadah di dunia ini. Jadi meskipun kita kan nggak tahu kedudukan kita, tapi kalau kita kok dimudahkan di dalam ibadah, insya Allah kedudukan yang tinggi. Tetapi Bapak Ibu semuanya, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu untuk mengingatkan ini penting. Kadang-kadang orang kedudukannya tinggi, tapi mungkin istighfarnya kurang, ibadahnya kurang, sholatnya mungkin kurang banyak. Imam Ahmad itu 300 rakaat sehari semalam, ya? Berapa? 300 rakaat sehari semalam. Ya iya kalau 50 waktu saja, kali 4 udah 200. Ini bang, maka Imam Ahmad itu sampai 300. Kedudukannya tinggi. Kalau orang kedudukannya tinggi kok ibadahnya kurang banyak, istighfarnya kurang banyak, maka biasanya finalnya di sakaratul maut. Di sakaratul mautnya akan dibuat susah luar biasa. Nih. Jadi sakaratul maut susah itu bukan berarti pasti wong elek, belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Kalau dianya orangnya soleh sebelumnya, rajin, kok ternyata dia sakaratul mautnya susah. Memang Allah hendak membersihkan dia total. Sebaliknya, orang-orang non-muslim yang berbuat baik, yang bangun jalan dan lain sebagainya, dia ikut semuanya kebaikan-kebaikan, maka sebagai bentuk hadiah untuk dia sakaratul mautnya ringan. Karena apa? Karena dia nanti di akhirat nggak dibalas lagi, cuma tinggal menerima siksanya. Maka seluruh pahala yang dia lakukan hari ini pula dibalas di dunia. Makanya jangan perhatikan kalau orang-orang non-muslim rajin sedekah mesti sugih. Jangan perhatikan, wong non-muslim kok rajin sedekah dijamin sugih pun. Sebab apa? Balasan atas sedekahnya ini di dunia. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang muslim. Orang muslim sebagian ditahan untuk akhiratnya. Sedekah wis akeh meneng wis iki ora pati sugih. Karena apa? Ya ditahan untuk di akhiratnya Bapak Ibu semuanya. Maka setiap sujud kita, kata Rasulullah, akan mengangkat satu derajat kita dan akan menghilangkan satu kesalahan kita. Maka Bapak Ibu semuanya penting memperbanyak jumlah sholat. Maka kita belajar sholat ini Bapak Ibu tidak hanya berhenti di sholat fardu yang 17 rakaat. Kita tuh dimensinya tuh jauh ke sana. Sering saya katakan nek wong wis ngaji niku sholatnya minimal ya 40 rakaat. Ojo kurang sokui, yang wajib 17 iya. Ya kan? Tetapi ada 12 rakaat sholat
rawatib, ada 11 rakaat salat malam minimal niku 17 plus rolas plus 11 pinten 40 to niku. Nih 40. Jadi kalau jenengan pun ngaji kados niki kok kurang 40 ya kebangetan. Berarti ilmunya belum dipraktekkan. Ummu Habibah ketika meriwayatkan tentang hadis 12 rakaat mengatakan saya nggak pernah lagi tinggalkan sejak saya dengar dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah bisa melakukan seperti itu Bapak Ibu nggih. Insya Allah. Allahumma amin. Yang ketiga, menutup kekurangan sholat wajib pada sholat sunnah. Jadi kalau jenengan memperbanyak sholat, maka jenengan otomatis jikalau sholat wajib kok kurang, jenengan insya Allah ditutup dengan sholat sunnah. Kita sudah bahas minggu lalu insya Allah. Kemudian yang keempat, dibangunkan rumah di sorga. Dalilnya Quran surah At-Tahrim ayat ke-11, Quran surah Al-Mu'minun ayat 29. Ini kisah tentang betapa pentingnya rumah di sorga. At-Tahrim 11 mengisahkan tentang Asiyah radhiyallahu anha, istri dari Fir'aun laknatullah alaihi. Bayangin Bapak Ibu, Asiyah itu orang hidup satu ranjang dengan orang paling ngelek saat dunia, tetapi dia menjadi penduduk sorga. Maka ibu-ibu kalau merasa ada yang suaminya pecicilan, jangan nggak usah mengeluh. Itu Asiyah nih Bu, kurang pecicilan apa bojone nih Bu? Bayangin, dibunuhnya bagaimana coba? Dimbelit kali waktu karpe Fir'aun dan pasukannya. Ini alhamdulillah Asiyah itu dimatikan sebelum dimbelit kali waktu. Jadi nggak merasakan sakitnya. Meskipun fisiknya dibelit kali waktu, janjane pun boten kraos. Maka di antara doanya adalah Rabbibni li indika baitan fil jannah, kata Asiyah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di sisimu di sorga kelak. Kenapa? Sebab umai teng dunia itu boten pernah tentrem. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau jenengan hari ini berumah tangga pun dilare pasangannya marai gendeng, jenengan marai mumet ketahuilah, mintalah kepada Allah, minta rumah yang tentrem di sana. Itu permintaan Asiyah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Rabbibni li indika baitan fil jannah, Bapak Ibu. Masya Allah. Seperti ini bisa terjadi. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, ibu-ibu dua-duanya dokter loh nih. Dua-duanya dokter loh. Udah pensiun, datang ke saya, Ustadz, suami saya Ustadz kegoda sama janda. Pun sudah tahun nesu guru-guru naksir janda. Subhanallah. Ada yang ujian kayak gitu loh. Izin minum dulu nih, monggo sambil diunjuk, monggo. Bismillah. Jadi ibu-ibu, sekali lagi dari sini kita belajar jangan mulu banyakin sholat aja. Dah pokoknya jenengan kok rodo tentrem. Kata Rasulullah, innahu la yuhun alal qalbi. Sesungguhnya kadang-kadang saya juga merasakan gak nyaman di hati, maka kemudian saya beristighfar dan ambil air wudhu sholat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, contoh kita, suri toladan kita. Maka ibu-ibu, kalau jenengan merasakan seperti itu, ya banyakin sholat. Karena yang mengeluh begini itu kebanyakan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ada satu bapak-bapak mengeluh ke saya yang istrinya pecicilan itu ada. Kebetulan istrinya sugih banget dokter. DE namung kontraktor yang kadang ada proyek kadang enggak. Gitu. Kalah jauh sama istrinya sugih men. Itu wis ora karu-karuan karo wong liya. Ustaz, saya bagaimana? Hukum Islam mengatakan sudah harus diputus. Tapi Ustaz, kasihan anak-anak. Banyakin sholat. Kemudian Quran surah Al-Mu'minun ayat 29, kisah tentang Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan tentang terkait dengan rumah juga nih. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini doa kita minta tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi inspirasi untuk salah satu masjid di Pontianak yang saya jelaskan dengan Masjid Munzalan Ustadz Lumanul Hakim yang berasnya sampai ke Jogja, sampai kemana-mana. Saya sampaikan ke jenengan, pondoknya anak saya yang di Hasbi itu dapat kadang-kadang 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal dari Kalimantan. Gerakan masjid kecil namanya Munzalan. Pemuda-pemudanya Masya Allah. Coba kalau jenengan berpikir keumatan seperti itu, bisa jadi loh Masjid Al-Ma'arij mendunia, meng-Indonesia minimal. Berpikir untuk umat Bapak Ibu. Kalau kita masih berpikir sekup kecil saja, jenengan jadi kecil. Berpikir lebih besar. Paskas nih,
Paskas yang sekarang bahkan seluruh ustadz terlibat di dalamnya, insya Allah. Cukup dengan 10.000 satu minggu, engkau akan mendapatkan ini dan ini, gitu kan? Sehingga 40.000 dalam satu bulan. Gerakan ini sudah sampai ke seluruh Indonesia, masya Allah. Bayangin Bapak Ibu, kita masih mikir ini itu, mereka sudah bergerak memberi makan orang se-Indonesia Raya. Itu masya Allah, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, dengan mempelajari sholat, karena sholat adalah cara menjaga kebahagiaan Bapak Ibu. Jenengan lah matus kebahagiaan di dunia ini, gini bagi hidup di dunia, jenengan mencari bahagia, gini bagi. Gini bagi orang Islam bahagianya dengan sholat, dengan sholat. Mungkin masih khusus sih bahagia dengan sholat. Ini jenengan praktek akan tahu itu. Susah menggambarkan kalau belum praktek. Maka saya sampaikan ilmunya, karena demikian yang disampaikan oleh para ulama. Kata Rasulullah, aqimis sholat, aqimis sholat ya Bilal. Tegakkan sholat wahai Bilal, wahai onadan Bilal. Kemudian dikatakan arihna biha, ya, istirahatkan saya Bilal dengannya. Nya di situ apa? Sholat. Tegakkan sholat ya Bilal supaya saya istirahat dengannya. Berarti menurut Nabi Muhammad SAW, yang namanya sholat istirahat nopo nyusai. Istirahat seneng. Aktivitas banyak pikiran dan macamnya, istirahatnya di sholat Bapak Ibu. Dan dikatakan wajuilat qurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hati di pandangan mataku, pandangan hatiku di dalam sholat Bapak Ibu. Makanya mempelajari sholat dengan seksama itu akan membahagiakan panjenengan otomatis Bapak Ibu, otomatis. Kita belum masuk ke fikih sholat ini, baru mukodimahnya. Kenapa? Penting. Bagian ini bagian yang saya kira sangat penting sebagaimana dengan belajar tauhid di dalam ilmu agama. Kemudian yang nomor 6, Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jangan punya soal, Bapak Ibu, mengadunya kepada Allah, apalagi yang jadi pemimpin seperti Pak Dukuh mesti banyak soal kan, mengadunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan ini diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46. Ayat 45-46 jangan dibaca di dalam Al-Baqarah 45-46 nih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya kan? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolongan untuk kita. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu kata Allah, ini perhatikan Bapak Ibu. Dan itu kata Allah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya ulangi sekali lagi. Kita punya soal di hidup dunia ini. Banyak soal Bapak Ibu. Dan sejatinya memang soal itulah yang akan membuat kita bernilai di sisi Allah. Gini apa gini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita memang disuruh menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia ini. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan ini berat kata Allah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Ayat berikutnya. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tiang khusyuk nih menika tiang-tiang ingkang sadar setiap waktu bahwa dia akan balik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu? Itulah mengapa disampaikan di awal. Wong sing pinter isi oke kelingan mati. Sebab dia jadi khusyuk. Salat kalau jenengan kelingan mati tadi salat Isya, kalau jenengan tahu mau mati sak bare Isya, yakin jenengan khusyuk. Gini apa nggih? Tadi saya baca surat An-Nisa, itu menggambarkan tentang banyak hal, di antaranya tentang perilaku kita kepada orang yatim. Kalau bapak-bapak tadi tahu artinya mungkin ya bisa, oh gini ya, boleh loh 2, 3 atau 4 artinya gitu tadi. Ini rasa adil si jiwa yo. Itu. Jadi Rasulullah SAW menjadikan sholat itu tempat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu semuanya, tolong ini diperhatikan.
Karena apa? Kita memang diliputi dengan problematika hidup. Setiap kita, saya yakin setiap kita punya problematika hidup. You know, sebagian sudah kaya raya, milion, delalai anaknya ini, delalai itu, semacam-macam. Maka wasta'inu bisabri wassholah. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat, karena Nabi SAW, adapun Nabi Muhammad SAW, jikalau dia merasa enggak nyaman, maka dia langsung mengambil wudhu dan sholat. Ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Maka kita meniru. Nah, kalau jangan baca tafsir tentang ayat ini, di antara keterangan para ulama adalah bahwa seorang muslim itu, jangan perhatikan betul bagian ini, dengan akan tentrem, bahwa seorang muslim itu tidak merasa sendirian. Sebab apa? Ada Allah. Ada Allah. Dan kita mengadu kepada Allah ketika kita sholat. Bapak Ibu semuanya, coba jenengan kalau punya dekengan itu, merasa punya dekengan itu lah tentrem gini bang, dekenganku Pak Presiden, dengan pedemen gini bang. Bahkan kejahatan saja Bapak Ibu itu biasanya terjadi karena pelakunya merasa punya dekengan, entah itu kedudukannya, entah kekuatannya, entah teman-temannya. Coba, saya pernah lihat kemarin di TV itu ada kasus seorang pendeta yang mukuli istrinya, dengar nggak? Iya nggak? Sampai dipukuli, pukul kayak gitu, subhanallah. Apa istrinya ketika menerangkan? Kata dia, suami saya ngancam saya, alah kowe ora bakal iso ngukum aku ki pengacara, koncoku iki kowe pejabat-pejabat koncoku kabeh. Dekengane pejabat PD mboten niku. PD gawe elek PD. Seorang muslim diberi problematika sedemikian dasar, dekengane jenengan Gusti Allah. Asal jenengan rajin sujud di dalam sholat Bapak Ibu. Bayangkan, sekarang mau cari dekengan yang mana lagi yang lebih kuat kalau dekengan Gusti Allah. Bayangin Bapak Ibu. Maka saya katakan kepada jenengan sekali lagi, kita sedang belajar hal yang sangat penting yang seharusnya kita perhatikan secara khusus. Jadi maka seorang muslim semestinya memperbanyak sujud, bertadaru. Bertadaru itu kondisi dengan tunduk patuh, merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jenengan kaya raya itu jangan pernah merasa saya kuat, bukan. Jenengan diberi kekayaan akan menjadi kendaraan menuju surga lewat harta panjenengan, bukan untuk dinikmati jenengan pribadi. Itu kadang-kadang orang terjebak nih, diberi kelebihan, justru malah kelebihannya membuat dia terjebak, subhanallah, malah jadi sombong. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, setidaknya para ulama menyebut ada 12 manfaat nih. Ini terkait dengan ayat yang tadi. Yang pertama, sholat itu menjadi faktor dominan di dalam mendatangkan maslahat. Sholat menjadi faktor yang paling dominan, yang paling utama untuk mendapatkan atau mendatangkan maslahat, kebaikan maksudnya. Makanya jenengan pesan kan anak, ojo tinggal sholat yo le. Jenengan telepon ke mantune panjenengan nang Jakarta, le, ojo tinggal sholat yo le. Itu kita tuh nggak bisa mengendalikan mereka, Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka punya kehidupan sendiri, gini bongi. Orang tua kadang-kadang lalu mikir supaya tentrem dia maslahat datang kepadanya, le, jangan tinggal sholat. Demikian kita berada di kita, ojo tinggal sholat, ya ojo kurang sholatnya, ya begitu. Ini yang saya pesankan ke keluarga, ke istri, begitu. Kalau misalnya kadang-kadang habis ngajar malam-malam sudah capek, mungkin belum sholat isya di tempat ngajar, saya biasanya saya pijitin kakinya. Sholat isya burung. Ini udah mulai reba-reba, udah mulai. Kita kesel banget mesaknya nih loh. Ini saya pegang kakinya, tak pijitin jari-jarinya. Saya belajar mijit jari-jari supaya enak. Kenapa saya belajar mijit? Karena dulu ada teman saya yang menjadi orang besar gara-gara pinter mijitin syekh. Sekarang jadi mantunya syekh, masya Allah. Saya bilang, yo kesel-kesel ning nek ora salat saiki, engko wengi samsaya males. Ngerti-ngerti bablas ngorok tengah isu.
Itu hal sederhana, kemaslahatan Bapak Ibu, karena tahu ilmunya jadi nek nganti mboten sholat, keri sholat, ini masalah Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, menyingkirkan keburukan dunia dan akhirat Bapak Ibu. Jadi di antara faktor yang sangat dominan yang membuat jenengan tersingkir, yang mengancam jenengan berupa keburukan dunia akhirat adalah sholat panjenengan. Coba kalau kita tahu seperti ini, abot buatan sholat, enteng. Kita jadi enteng sholat, karena kita tahu hal yang bakal kita peroleh dari sholat kita. Kemudian kata Ibnu Qayyim mengatakan, yang ketiga, menghalangi dari dosa. Itu tadi yang saya bilang, ya. Menghalangi dari dosa. Anak kita lagi main di mana, bisa saja tangan kenal sama ini sama itu, kenal ini macem-macem. Nek isi jago sholat ini masih ada tabir untuk berbuat yang keliru. Mudah-mudah penting ini. Jadi dengan mungkin kadang-kadang sok mabar bareng sama teman-teman di kafe, di sana terpapar macam-macam. Nek jenengan jaga sholat, arep gawe lek tas itu ada tabirnya. Paham Bapak Ibu? Ini penting ini. Pentingnya Masya Allah. Masya Allah, sholat itu mencegah, menghalangi jenengan dari dosa. Kemudian yang keempat, sholat itu menolak penyakit hati. Bab tersendiri, bab tentang penyakit hati itu saya dulu pernah mengajarkan di satu bab, satu semester. Kita tentang tazkiyatun nufus. Mas Latif pernah ikut tentu saja. Tentang tazkiyah hati, itu luar biasa. Masya Allah, kata Rasulullah, innallaha la yanduru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah nggak melihat bentuk kita, nggak melihat harta kita, walakin yanduru illa qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah melihat hati kita. Maka sholat itu secara zatnya sudah mencegah dari penyakit hati. Padahal penyakit hati itu kalau jenengan pelajari, Masya Allah Bapak Ibu, kalau jenengan terkena penyakit hati, repotnya pol-polan. Ya, contoh sakit yang umum, misalnya iri dengki. Tunggu sing tuku mobil kok jenengan sing semaput. Kan masalah. Gini bang, apa hubungannya coba nek dipikir? Karena ada sakit hati. Subhanallah. Sholat mencegah itu, Bapak Ibu. Dan itu Masya Allah. Saya ketika belajar itu tuh nangis isinya itu. Kok segininya ternyata Masya Allah. Kemudian yang kelima, mengusir keluhan fisik. Boten heran nek Pak Kiai kadang-kadang umurnya sampai sepuh masih seger fisiknya. Contoh para sepuh saya Kiai jadi imam sejak muda sampai sekarang sudah 87 tahun masih jadi imam, seger badannya, Masya Allah. Masya Allah, karena memang sholat secara zatnya memang menolak penyakit Bapak Ibu. Masya Allah. Lah iya nek jenengan salatnya sedinten 100 rakaat ngungkuli senam jenengan nek minggu nih ibu-ibu. Iya, ibu-ibu kadang-kadang pengen salat pinggir dalan oleh ibu-ibu. Jenengan salatnya ping 1 ngalah-ngalah kene iku dijamin. Belum lagi efek yang timbul nek pinggir dalan nek jenengan pakane ora pati apik, jenengan entuke dosa. Golek sehat entuk dosa kan bahaya. Ombrong-ombrong Ustaz nek pakane ombrong-ombrong yo ora penak. Iya, tapi itu saya syariat kita. Jangan senam tetap pakai baju yang longgar. Ampun pakai baju ketat. Saya kalau habis ngisi pengajian hari Ahad pagi dari Taman Tirto sana, muli terus banyak banget ibu-ibu. Yo gelem ora kan delok. Subhanallah. Nah, ini ibu-ibu. Jadi ternyata sholat itu mengusir keluhan fisik. Kemudian yang keenam, menerangi kolbu. Karena sholat adalah as-sholatu nuron. Sholat itu cahaya. Maka sekali lagi jenengan tidak ke masjid, doanya apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Jadi sholat pada teng masjid, wudu teng griya. Wudu sempurna, sesuai sunah-sunahnya, tindak. Maka kemudian jenengan berangkat di jalan mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi basari nuron, dan seterusnya. Dari depan cahaya, kiri cahaya, kanan cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Begitulah sholat. Makanya kalau jenengan ingin merasakan ibu-ibu pengen kelihatan cantik, ya sholat aja. Sholat khususnya cantik di mata suami panjenengan. Ini penting.
Orang soleh itu Bapak Ibu diberi kebahagiaan atas dunia di istrinya, bukan di istri orang lain. Nek ono wong katanya soleh kok selingkuh, dijamin boten soleh itu. Sebab apa? Sebab orang soleh itu diberi kesenangan atas wanita itu di istrinya, bukan di istri orang lain. Ini penting Bapak Ibu. Dan ini wow, yang penting yang saya kan 2 tahun kok selingkuh, lah, iki kepiye? Subhanallah. Niku pripun cobi? Salat Bapak Ibu. Yang bisa menjaga salat. Kemudian yang nomor 7, mencerahkan wajah Bapak Ibu. Nek jenengan memperbanyak banyak salat, otomatis mencerahkan wajah. Nggih, jenengan bengesan warna-warna tuku sing 2 yuta untuk perawatan wajah, kalah kali salat jenengan. Nggih, ini boten pripun nek jenengan ping 100 rakaat jenengan wudu ping 100 misalnya. Nek wudu ping 50 apa ya ora resik. Bayangin Bapak Ibu. Apalagi kita tahu nggih, kalau jenengan nanti kita belajar, kita akan belajar tentang dimensi persoalan masalah air misalnya. Air ada 4 nih. Air suci mensucikan ada 7. Ini nanti kita belajar itu nanti insya Allah di bab tentang mengangkat hadas. Kemudian air musyammas, air yang hangat sebab sinar matahari. Ini kadang-kadang ibu-ibu juga kadang-kadang ini salah pengertian di sini nih. Istri saya dapat keluhan, ya, iki mau muridku nikah, terus koncone kondo, nek aku sudah dijanda mau nikah maneh. Lah ngopo? Kudu tangi isu-isu adem. Jadi dia nggak mau nikah lagi gara-gara takut dingin. Saya, kenapa? Orang tak kondone, kan nggak banyu angkat ya orang apa-apa. Loh, banyu angkat kan orang itu toh. Sekarang saya bertanya dengan ibu-ibu, mandi besar pakai air hangat boleh nggak ibu-ibu? Boleh nggak? Yakin boleh? Hukumnya sebenarnya asalnya makruh kalau itu air musyammas, yaitu air yang hangat karena sinar matahari. Jadi nek nganggo kompor niku mboten musyammas, entuk niku. Nggih, jadi mboten gua alasan ibu-ibu head. Mari head jam 11 wengi jenengan adus jam 11 napa adus isu-isu. Ayo ibu-ibu. Isu-isu kok jam 11 wengi. Ah itu masalah. Jam 11 malam jenengan masih masuk sholat isya. Nek jenengan adus isu-isu jenengan kehilangan 1 sholat. Kehilangan 1 sholat, kehilangan 500 tahun perjalanan. Selisih ya cobi. Kehilangan 10 waktu. Aduh adem Ustaz, nganggo banyu hangat itu bukan air musyammas. Air musyammas itu hangat karena sinar matahari. Kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan ada 2 macam, yaitu air mustakmal. Nah ini yang saya hubungkan dengan ini tadi, bahwa mencerahkan wajah. Air mustakmal artinya apa? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ini kan wudhu. Bekas wudhu ini wudhu mali angsal mboten angsal, itu air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Hukumnya air itu sudah membawa dosa-dosa panjenengan. Pantaslah wajah panjenengan cerah karena dosa-dosanya sudah dibawa. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nek banyune kecipratan, lagi wudhu, ning kene kono banyu kecipratan air wudhu. Berarti kan kecipratan air mustakmal. Boleh enggak nih untuk bersuci? Nah ini jadi persoalan. Karena nanti kita belajar di bab tentang mengangkat hadas. Penting apa penting belajar kasus niku? Penting loh. Makanya ngaji itu penting Bapak Ibu. Saya mempelajari air itu dari banyak kitab Bapak Ibu. Dari kitabnya Madzhab Syafi'i, dari Madzhab Hambali, karena Pak persoalan air persoalan penting. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis, yaitu air yang kecampuran dengan najis, bangunnya dengan ketetesan tai cicak. Bagaimana hukumnya? Bolehkah untuk bersuci? Tergantung volume, ya kan? Nah, itu dan seterusnya nanti kita pelajari tentang itu. Bahwa ternyata sholat mencerahkan wajah panjenengan karena asalnya jenengan sudah berangkat dari wudhu panjenengan. Jadi mau usah ngilangin, mau Islam pengen ayu, akeh sholat pun. Apalagi di depan suami panjenengan. Ini nomor 8, menyegarkan anggota tubuh dan jiwa. Secara asal sholat menyegarkan anggota tubuh dan secara asal jiwa kita akan segar, Bapak Ibu. Penting betul? Penting. Kemudian nomor 9, memelihara kenikmatan. Jadi kalau jangan punya kenikmatan yang diberikan oleh Allah, cara memeliharanya dengan sholat. Ada doanya sebenarnya memelihara kenikmatan. Tapi di antara upayanya adalah menjaga sholat panjenengan. Maka sekali lagi, Bapak Ibu, kita belajar tidak berhenti di sholat 5 waktu.
kita akan belajar tentang sholat sunnah yang jumlahnya sangat banyak. Nomor 10, menepis siksa. Jadi di antara manfaat sholat adalah menepis atau mencegah terjadinya siksa kepada panjenengan. Dan ini juga tentu saja banyak keterangannya. Nomor 11, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara manfaat sholat adalah menurunkan rahmat Allah. Dan jenengan tahu jenengan masuk surganya Allah karena rahmat Allah. Jenengan duduk seperti ini dalam rangka untuk mengundang rahmat Allah. Jenengan nggak bisa bayar surga dengan amal jenengan, nggak bisa. Amal jenengan fungsinya untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang liberal mengatakan nek ngono, nek masuk surga pakai rahmat Allah, ngapain kowe beramal? Wong amal mungkin ngono nebus surga ya ora bakal iso. Ketahuilah fungsi kita beramal untuk mengundang rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Berarti kesimpulannya beramal bukan? Beramal. Kemudian yang nomor 12, menyibak tabir permasalahan. Jadi kalau jangan punya masalah sih orang rampung, kok ketutup rasanya, ketahuilah solusinya sholat, bukan ke orang tidak pintar. Wong pinter jarane yang wong pinter, wong ora pinter nih ngono. Ya subhanallah. Jadi kalau punya soal untuk menyibak persoalan dengan sholat, Bapak Ibu. Nah, ini keterangan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan dari banyak sekali dalil. Tentu saja kita tidak bisa perinci satu persatu karena tentu saja waktunya akan habis. Nomor 7, sholat akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa muslim, jiwa seorang muslim. Dan ini banyak dalilnya. Di antaranya adalah Quran surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 27-28 dan seterusnya. Nah, malam itu ini yang disampaikan. Kita masih di bab muqaddimah. Nanti berikutnya kita sudah masuk ke teknis tentang fikih sholat, mulai dari nomor 1 yaitu Islam. Maka kita akan pelajari yang namanya syarat dan rukun la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada 7, Bapak Ibu. Adapun rukunnya ada 2. Kita masing-masing akan perinci. Jenengan jangan sampai tidak tahu tentang bab ini. Dikatakan, saya kasih prolognya sedikit. Kata para ulama sebutkan, wala ilaha illallah ya kalimatut tauhid. Yang namanya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kemudian dikatakan wahiyya miftahul jannah. Dan yang namanya kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Maka disebutkan lakin akan tetapi hadal miftah la tahaqqaqu amalhu, enggak akan bermanfaat wala yatahaqqaqu tuhurul abdul jannah bih, dan tidak akan bisa memasukkan orang ke surga illa kecuali haqqaqu suruto hadhil kalimah, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Dulu sudah saya gambarkan panjenengan bahwa la ilaha illallah itu punya seperti kunci. Kunci itu ada geriginya. Gerigi dalam bahasa Arab namanya asnan. Dikatakan, bukankah yang namanya la ilaha illallah itu kunci surga? Iya, betul. Tetapi dikatakan walakin ma min miftahin illallahu asnan. Tetapi setiap kunci itu ada asnan. Asnan adalah gerigine mboten pas, maka mboten saged bika. Dikatakan fa in ji'ta bi miftahil lahu asnan, barang siapa yang datang kepada pintu surga dengan kunci yang gerigine pas, maka futihalaka, maka dibuka pintu surga bagi dia. Wa ila lam miftah, jikalau enggak pas geriginya, maka enggak terbuka. Walaupun jenengan punya la ilaha illallah, tapi jenengan enggak paham makna syarat dan rukunnya, bisa jadi jenengan kesulitan membuka pintu surga. Inilah fungsinya kita belajar sholat, karena di sholat itu ada ukuran tentang syarat sahnya, yaitu Islam. Islam identik dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah di pertemuan berikutnya, semoga Allah kasih umur kepada kita semua dan kita dimudahkan di dalam pelajari seluruh risalah Nabi Muhammad SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah berkali fit dan mengamalkan nama yang kita tidak akan melakukan yang ketiga. Selanjutnya disebut sesi tanya jawab. Kita semoga doa nomor semua tadi Pak Beda Besok semua